Perkenalkan, nama saya Irmin Ronetevi, NIM 20110096. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Imrosa Firman Bata. Ya, yang di sini kita membuat database tentang analisis dan perencanaan sistem basis data, studi kasus, sistem informasi perpustakaan. Ya, di sini kita langsung saja pada yang berikut ya teman-teman. Ya, di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya kita akan menggunakan atau membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom UIL Indo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun atau kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama adalah sistem login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin dan aktor yang kedua adalah pengunjung. Yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut adalah mengelola data profil. Sebuah data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom UIL Indo Kupang. Kemudian berikutnya adalah pengolahan data admin. Cara mengolah data admin, pengolah data lemari, mengelola data rak. Kita harus ada fitur mengelola data lemari dan rak. Karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan ada raknya yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis. Ada tabel penerbit, tabel jenis buku, tabel penulis penerbit, dan jenis buku. Ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah pengelola data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke perpustakaan tersebut, datanya akan dikumpulin Kemudian berikutnya mengelola data pinjaman. Dan detail pinjaman ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku ada detail bukunya. Dan banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengelola data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tetapi untuk admin dia bisa melakukan CRUD. CRUD artinya dia menambah data, membaca atau melihat data, mengubah dan menghapus. Mencari data sementara untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian mengolah data lemari, rak penulis, penerbit, jenis buku ini juga hanya dilihat dan dapat diakses oleh admin. Yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengelolaan data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin ini dia memilih akses CRUD, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari. Read atau search. Kemudian mengolah data pengunjung ini admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa read atau menambah data. Baru membaca untuk melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan pengunjung hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah atau menambah,
membaca pengunjung lain. Kemudian berikut ini adalah mengelola data pinjaman dan detail. Pinjam ini satu kesatuan, peminjaman ini satu kesatuan, yang mana dapat diakses oleh semua aktor-aktor admin. Dia bisa melakukan CRUD dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD, namun pengunjung hanya bisa mengelola datanya sendiri, yakni dapat data peminjam ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya data yang sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nanti akan kita kembangkan tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku, misalnya berupa denda. Kemudian yang keduanya, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contohnya kalau hilang satu transaksi dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support berupa baru sampai di PHP versi 7, belum sampai versi 8. Jadi kita kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman pemrograman PHP versi ke-7. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan dalam permasalahan yang terjadi di Perpustakaan Stikom Yudhoyono Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun oleh penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjungan dari setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Yudhoyono Kupang mau melakukan peminjaman dan pembelian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini ada kurang lebih 10. Padahal 12.1.2.3.6 ada 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data admin, terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment, artinya penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian ada nama, kita gunakan tipenya teks. Kenapa kita menggunakan teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir. Di tempat lahir, tanggal kita menggunakan date. Kemudian alamat email, telepon kita menggunakan teks. Kenapa kita menggunakan teks? Tidak gunakan integer atau varchar. Telepon itu sebenarnya terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, ya pasti menurut pemikiran orang pada umumnya kita harus menggunakan integer atau number. Perhatikan untuk pemilihan tipe data yang sesuai, apakah teks, varchar, atau integer, atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon, apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti string, pada umumnya pada umumnya angka-angka. Namun wujudnya dalam bentuk angka, dan dia tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks memuat semua angka, huruf, karakter, simbol. Kemudian
Kemudian kenapa kita menggunakan varchar? Varchar digunakan untuk data-data sejumlah karakter sama, sementara telepon tidak sama. Yang 12 ada yang 13. Nah, kita tidak menggunakan varchar itu. Lebih tepatnya secara sama contoh NIM totalnya 8, berarti kita pakai varchar 8 atau nick nomor induk penduduk, jumlah karakternya 16. Berarti kita menggunakan tipe datanya varchar dan lebarnya 16. Nah, telepon tidak sama, jika sama jadi kita memutuskan memilih teks. Paspor kita menggunakan teks juga karena jumlah karakternya kan kita tidak tahu, kan ada yang tidak sama. Sementara status admin kita pakai karakter 1 saja, karena nanti rencananya statusnya yang dimaksud adalah status admin, apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya 0. Ketika kodenya adalah admin tersebut bisa mengakses sistem lagi karakter status, karena statusnya adalah tidak aktif. Jadi untuk fungsi sebagai tools, jika suatu admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingannya menjadi tidak aktif, blokir atau 0. Kita lanjut ke tabel berikutnya, ada tabel lemari. Tabel lemari ini, kita terdiri dari 2 atribut saja karena memang kita hanya membutuhkan lemari tipe datanya integer, primary key atau auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakter pasti tidak sama atau antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikut adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, artinya di dalam lemari itu pasti ada rak-rak yang memiliki oleh sebuah lemari. Maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu yang dengan yang lain. Nah, di sini ada ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key dan auto increment. Nah, nama kita kasih teks, kemudian ID lemari integer, ID lemari kita kasih foreign key, dia berrelasi dengan ID lemari. Yang di atasnya primary key, ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah sini. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa berreferensi, itu dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi, delete. Jadi lemari ini dia memiliki banyak kali sebanyak jumlah yang ada dalam lemari tersebut. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari yang primary key ini akan tarik ke bawah menuju ke ID lemari yang foreign key. Ketika lemari dan rak yang sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel. Penulisan tabel, tabel penerbit, tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki penulisan dan buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi ada relasi waktu many. Penulisan ini sifatnya unik karena ada primary key di sini. Namun di sini foreign key artinya bisa dia duplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis berrelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penerbit tabel berrelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berrelasi dengan ID jenis buku di tabel ini. Ketiganya ini saling berrelasi. Pertama tabel penulis, ID penulis, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Sementara nama tipe datanya teks, tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya dan alamat tipe datanya teks, email tipe datanya teks,
telepon tipe datanya teks, status tipe datanya varchar. Nah, di status ini aktif dan tidak aktif. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit, terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Namanya tipe teks, alamat IP teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka. Lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain atau data yang lain. Kemudian tabel atribut berikut ini adalah kota, email, telepon, tipe semuanya teks. Semua status varchar ini juga sama statusnya, itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu jenis buku integer, primary key atau increment. Nama kita menggunakan teks untuk jenis buku, misalkan buku ekonomi, berita, fisik, buku rohani. Nah, nanti kita buat kategori bukunya komputer dan sebagainya, sama seperti seperti kita pergi ke toko buku Gramedia. Setiap buku itu kan diletakkan di lemari atau rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategori. Misalkan buku komputer di bawah, kamu akan sendiri ya jenis buku, yaitu nanti akan menginput atau simpan di tabel jenis buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Judul dan intisari. Judulnya teks. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa angka dan lebar data antara record atau satu data dengan data yang lain. Sama intisari, tipe datanya teks. Kenapa? Karena terjadi angka, lebar datanya sama, dan jumlah tak terbatas. Jumlahnya kan hanya tahun terbit tidak terlibat dalam operasi perhitungan. Jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter, lebar, panjang karakter, dan ISBN kita gunakan teks dan dis null. Kenapa di null? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku misalkan koran dan sebagainya. Kenapa null? Artinya atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku yang misalkan koran dan semua itu memiliki ISBN, sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer, karena nanti di suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulisan, ID penerbit, jenis buku ini adalah foreign key dari primary key masing-masing tabel. Ini dia sifatnya ada foreign key. Dia bisa berulang datanya di saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah varchar null, artinya 0. Itu artinya ingat, misalkan habis atau rusak atau seperti apa, nanti kita pikirkan lagi. Nah, dengan angka travel atau yang satu digitnya saja. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Nama tipe datanya teks karena terdiri dari angka, bisa huruf. Kemudian jumlah recordnya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah itemnya tidak terbatas, tidak dibatasi berapa judulnya. Tempat lahir juga sama, tanggal lahir kita pakai data, alamat, jenis kelamin, varchar 9. Ini pasti salah laki dan perempuan. Kalau hitung jumlah karakternya ada 9. Email kita gunakan teks, telepon teks, kategori kita menggunakan teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini, untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel peminjam. Nah, karena satu transaksi pinjam meminjam, dia dalam tabel pinjaman itu ada ID pinjaman, tipe datanya integer, primary key atau auto increment.
pinjamannya tanggal berapa, tipe datanya, tanggal kembali, artinya buku itu transaksi itu yang memuat buku. Dikembalikan tanggal berapa, di sini kita gunakan data namun tipe datanya nul. Nul artinya pada saat dia meminjam pertama kali, makanya atributnya tanggal pinjam. Tanggal tersebut masih dalam keadaan nul. Ketika bukunya kembali baru kita tinggal mengupdate. Tinggal ubah saja tanggal kembali. Tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai, kemudian pinjaman. Mentransaksi pinjaman itu dipinjam oleh siapa. Nah, berarti dia berrelasi dengan ID pengunjung, namun otomatis kan dipinjam oleh pengunjung, kemudian statusnya apa? Apakah di statusnya kita gunakan mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang dan sebagainya. Nanti kita wakili dalam simbol-simbol, kemudian diserangkan. Nah ini artinya admin siap yang menyerangkan. Nah, admin sebenarnya serangkan. Nah, arti admin siap. Nah, kita admin ini seharusnya adalah ID admin, tetapi karena foreign key ada dua akan menjadi salah. Jadi kita atributnya kita pakai nama, yang lainnya kita tidak pakai ID admin. Tetapi isinya itu merupakan ID admin, nantinya diserangkan oleh admin siapa dan diterima saat dikembalikan itu siapa yang terima. Nah, untuk terima ini masih nul. Kenapa? Karena pada saat kita nanti dia bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang terimanya siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu tabel detail. Tabel detail pinjam terdiri dari ID detail, primary key atau foreign key, primary key atau increment. ID peminjam dia berrelasi dengan tabel peminjam, kemudian berrelasi dengan tabel buku. Ini artinya dia transaksi peminjaman. Ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Seperti itu. Jadi dalam suatu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Pengunjung melakukan peminjaman, kemudian berhubungan dengan tabel buku yang akan terhadap peminjam, kemudian tanggal peminjam dan tanggal detail itu berrelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam berapa, tipe datanya integer. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam sementara ini dalam mata kuliah desain web. Ya, ini teman-teman bisa mengecek atau melihat di sini. Untuk tipe datanya semuanya di sini teman-teman. Ya, ini yang tipe datanya fitur yang pertama itu ada fitur admin, yang kedua ada lemari, ada buku, ada penulis, ada penerbit, pengunjung, peminjam, detail, profil, dan jenis buku. Jadi teman-teman bisa lihat ya contoh fiturnya pada layar yang tertera di depannya teman-teman. Jadi ini sekian dari penjelasan singkat saya dan fitur-fitur ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak pas atau kata-kata yang kurang, mohon untuk dipahami atau dimaafkan, karena kita sebagai manusia ini semua pasti punya kesalahan. Ya, jadi
teman-teman bisa mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Shalom, selamat malam. Mohon maaf ya. Mohon maaf.